Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, video kali ini kita lanjut di part ketiga perjalanan kita dari Solo menuju ke Danau Maninjau. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2-nya silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau. Dan sekarang ini kita telah melewati pasar Sungai Limau ini teman-teman. Lebih tepatnya kita sudah berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Jadi di part 1 kita melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Danau Singkara. Di part kedua kita melakukan perjalanan dari Kabupaten Tanah Datar sampai ke Padang Pariaman ini teman-teman. Jadi kita melewati air terjun Lembah Anai dan Kota Pariaman. Dan sekarang ini kita telah memasuki Kabupaten Padang Pariaman kembali. Dan untuk saat sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Agam. Jadi sebentar lagi kita juga bakalan sampai di Danau Maninjau. Jadi seperti apa untuk keseruan perjalanan di part ketiga ini? Ikutin video ini sampai selesai. Jadi di part ketiga ini nantinya kita akan keliling Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam ya teman-teman. Dan ini masih terlihat hamparan persawahan yang masih sangat luas sekali di Padang Pariaman ini. Dan di sebelah kiri ini langsung lautan ini teman-teman. Jadi kita berada di tepi pantai. Perjalanan kita dari Kabupaten Padang Pariaman menuju ke Kabupaten Agam ini sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan teman-teman. Ini juga ada tower yang lumayan tinggi sekali di kiri kita ini. Ini kita bertemu dengan perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita sudah memasuki Kabupaten Agam. Sekarang ini telah menunjukkan jam 2:26 ini teman-teman. Berarti perjalanan kita dari kota Solo sampai ke Kabupaten Agam ini lebih kurang sudah 4,5 jam ya teman-teman, dikarenakan kita lewat Padang Panjang via Lembah Anai. Kita juga melewati Kota Pariaman dan baru sampai ke Kabupaten Agam ini di jam 2:30 ini teman-teman. Nanti kita lihat berapa jam kita baru sampai di Danau Maninjau. Danau Maninjau ini juga terdapat di Kabupaten Agam ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di Danau Maninjau. Tapi nanti kita akan melewati daerah Lubuk Basuang dulu teman-teman. Dan untuk sekarang ini kita sudah sampai di daerah Tiku ya teman-teman. Jadi kita akan menikmati pesona dari Kabupaten Agam ini. Dan ini di depan sini kita akan bertemu dengan pintu masuk untuk menuju ke Pantai Tiku ke kiri sana ya teman-teman. Kita akan masih lanjut lagi ini perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau. Langit di depan kita ini terlihat sangat bagus sekali ini teman-teman. Dan ini kita akan melewati hamparan perkebunan sawit. Tadi di Kota Pariaman sama di Padang Pariaman kita bertemu dengan hamparan pohon kelapa. Dan untuk di Kabupaten Agam ini kayaknya bakalan banyak kita menemukan pohon sawit ya teman-teman, dikarenakan kita juga akan
bertemu dengan persimpangan ke Pasaman. Kalau di Pasaman lumayan banyak sekali untuk kebun sawit teman-teman. Pada waktu itu kita melakukan perjalanan ke Pasaman, tembusnya ke Kabupaten Agam ini. Tapi dikarenakan pada waktu itu kita malam lewat sininya, makanya kurang terlihat untuk penampakan alam di kiri kanan seperti ini. Dan untuk perjalanan kita ke Pasaman juga sudah kita tayangkan ya teman-teman. Pada waktu itu kita dari Bukit Tinggi sampai ke Kabupaten Agam ini. Lumayan jauh untuk perjalanan pada waktu itu teman-teman. Kita melakukan perjalanan lebih kurang 14 jam. Nah, ini di kiri ini untuk persimpangan menuju ke Pasaman ini lewat ke Simpang 4 ya teman-teman, Pasaman Barat. Jadi kalau kita mau menuju ke Bonjol, kita melewati Rimbo Panti. Di sana juga ada tikungan viral Kuburan Duo teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan perjalanan kita ke Pasaman, itu sudah kita tayangkan. Lumayan capek pada waktu itu melakukan perjalanan dari Kabupaten Solok juga, tapi kita masuk dari kota Bukit Tinggi sampai ke Kabupaten Agam ini. Kita juga tembusnya ke Kota Padang via Sitinjau Lawi ya teman-teman, dan sampai di Sitinjau Lawi pada waktu itu di jam 1 malam. Jadi kita juga kena macet yang lumayan panjang pada waktu itu teman-teman di Sitinjau Lawi. Sekarang ini kita telah sampai di daerah Lubuk Basuang ya teman-teman. Ini di kiri ini kantor camat Lubuk Basung. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa juga untuk keindahan di daerah Lubuk Basung ini. Sekarang ini kita telah sampai di Pasar Balai Salasa, lebih tepatnya ini di Nagari Kampung Pinang ya teman-teman. Seperti ini untuk keadaan pasar. Apa hari ini hari pasar kita juga kurang tahu. Wah, ini kita sudah bertemu dengan jalur 2 arah ini. Berarti kita sudah memasuki pusat Kabupaten Agam ya teman-teman, dikarenakan untuk Kabupaten Agam ini pusatnya di Lubuk Basuang. Jadi untuk kantor bupati kalau nggak salah di daerah Lubuk Basuang ini ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depan sana. Itu terlihat langit juga sangat bagus sekali di depan kita ini. Lumayan bagus sekali untuk awan di depan kita ini ya teman-teman. Ini gedung apa ini? Sangat besar sekali. Ternyata gedung Hotel Sakura Syariah teman-teman, sangat tinggi sekali untuk bangunannya. Di depan sini kita bertemu dengan bundaran ini teman-teman, juga ada tugunya ini, tapi ini kita kurang tahu untuk nama tugunya. Juga ada patung harimau di bawah tugu. Kayaknya untuk persimpangan menuju ke kantor bupati ke kiri sana ya teman-teman, kita juga kurang tahu. Sekarang ini kita melewati Pasar Lubuk Basung dan sebentar lagi kita juga akan bertemu dengan Danau Maninjau kalau sudah lewat Pasar Lubuk Basung ini ya teman-teman. Yuk kita akan gaskan ke depan sana.
Di kanan ini kita melewati PLTA Maninjau. Jadi sebentar lagi kita akan bertemu dengan Danau Maninjau. Jadi ini kita akan menanjak sebentar ke atas sana ya teman-teman. Sekarang ini kita telah sampai di kawasan Danau Maninjau di jam 3:13 ini teman-teman. Jadi estimasi perjalanan kita dari kota Solo sampai ke Danau Maninjau ini lebih kurang 5 jam perjalanan. Jadi di belakang ini sudah Danau Maninjau. Yuk kita lihat ke depan sana. Seperti apa untuk keindahan Danau Maninjau di sore hari ini ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita juga akan melewati kantor dinas pendidikan SMA Kabupaten Agam. Ini di kanan kita ini Taman Muko-Muko Danau Maninjau ya teman-teman, masuknya dari depan sini. Kita akan masih lurus saja ke depan sana sembari menikmati pesona Danau Maninjau ini. Nah, ini di kanan ini sudah terlihat untuk hamparan luas Danau Maninjau. Wow, keren sekali ini teman-teman. Jadi untuk Danau Maninjau ini juga dikelilingi bukit seperti Danau Singkarak ya teman-teman. Jadi nanti kita juga akan bahas untuk Danau Maninjau ini. Pada waktu itu kita juga sudah pernah melakukan perjalanan ke Danau Maninjau lewat ke Kelo Ampe-Ampe lewat jalan ini teman-teman. Dan kayaknya kita tidak lewat jalan ini saja. Kita akan cari jalan untuk bundar ke Danau Maninjau. Jadi di sini kita akan putar balik kembali. Ya, karena kan kalau ke sini kita sudah pernah teman-teman. Jadi kita akan coba untuk jalan melingkar di Danau Maninjau ini. Dan ini kita akan balik lagi untuk mencari jalan melingkar seperti di Danau Singkarak ya teman-teman. Kalau di Danau Singkarak kita masuk ke daerah Sanyang Baka. Jadi ini kita akan masuk ke belakang sana nantinya. Jadi seperti apa untuk keseruan di perjalanan kita di Danau Maninjau ini, ikutin terus keseruannya teman-teman. Jadi nanti di belakang sana kayaknya ada persimpangan untuk keliling Danau Maninjau ini. Kalau lewat jalan raya seperti ini kita sudah pernah teman-teman, dan untuk videonya juga sudah kita tayangkan. Ini kita melewati Taman Muko-Muko kembali. Yuk kita lihat ke depan sana untuk persimpangan menuju keliling Danau Maninjau. Sekalian nanti kita juga akan melihat seperti apa untuk keadaan jalan mengelilingi Danau Maninjau ini ya teman-teman. Apakah sama seperti di Danau Singkarak? Jadi kalau di Danau Singkarak jalannya sangat mulus sekali. Nanti kita lihat untuk keliling di Danau Maninjau ini apakah jalan juga akan mulus sama seperti di Danau Singkarak. Nah, kayaknya untuk persimpangannya di depan kita ini teman-teman. Jadi kita akan belok ke kiri ini. Wah, jalan kayaknya juga lebar ya teman-teman, dua arah juga sama seperti di Danau Singkarak. Ini kita juga pertama kali melewati jalur yang kita lewati sekarang ini. Wah, ini sudah terlihat untuk pesona keindahan Danau Maninjau dari depan ini ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depan sana seperti apa juga untuk pesona Danau Maninjau ini. Untuk jalan alhamdulillah ini sangat bagus sekali, tapi kita juga kurang tahu kalau ke depan sana ya teman-teman. Yuk kita akan lihat ke depan sana seperti apa ini. Nah, di sini kayaknya kita akan berhenti sebentar sekalian lihat map. Apakah jalan yang akan kita lewati sekarang ini benar-benar keliling Danau Maninjau ini. Jadi kita pastiin dulu ini teman-teman. Kalau sudah pasti baru kita nanti akan gas tipis-tipis.
Ini PLTA Maninjau, jadi ini aliran air menuju ke PLTA Maninjau yang kita lewati tadi di bawah sana ya teman-teman. Jadi aliran airnya kayaknya dari sini. Nah, seperti ini untuk keadaan Danau Maninjau di sore kali ini, sangat bagus sekali teman-teman, juga dikelilingi bukit seperti ini. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Jadi untuk jalan keliling Danau Maninjau benar-benar ada teman-teman. Jadi ini kita juga akan persis di tepi Danau Maninjau saja. Tapi juga terhalang kayaknya nanti sama pohon-pohon dan perumahan di sekitar Danau Maninjau ini. Wah, ini benar-benar sangat luar biasa sekali ini perjalanan kali ini. Dikarenakan ini kita juga baru pertama kali lewat jalan ini teman-teman. Jadi kalau pertama kali lewat itu benar-benar senang sekali. Jadi kita akan bertemu dengan hal baru kembali. Yuk kita akan gas tipis-tipis untuk keliling Danau Maninjau ini. Di kiri kita ini juga ada terlihat pulaunya di Danau Maninjau ini teman-teman. Wow, Masya Allah, benar-benar sangat bagus sekali Danau Maninjau ini. Jadi ini kita akan bahas sedikit tentang Danau Maninjau ini ya teman-teman. Danau ini sebuah danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas sekitar 99,5 km persegi ya teman-teman, dengan kedalaman mencapai 495 meter. Merupakan danau terluas ke-11 di Indonesia dan terluas kedua di Sumatera Barat setelah Danau Singkarak ya teman-teman. Menurut cerita, Danau Maninjau pada awalnya merupakan sebuah gunung berapi yang puncaknya terdapat sebuah kawah yang sangat luas. Gunung berapi itu meletus dan membentuk sebuah danau yang luas sekali, makanya terbentuk Danau Maninjau ini. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini sekarang ini kita akan menikmati pesona dari Danau Maninjau dari arah yang berbeda. Jadi kita masuk dari jalan lingkar, tidak jalan utamanya ini ya teman-teman. Jadi kita masuk ke perkampungan yang ada di Maninjau. Wow, ini juga sangat keren sekali. Ada masjid yang sangat megah sekali di belakang Danau Maninjau ya teman-teman. Yuk kita akan gas tipis-tipis saja. Jadi untuk keadaan Danau Maninjau seperti ini kalau lewat jalan ini teman-teman. Kita terhalang sama perumahan dan perkayuan seperti ini. Jadi untuk tembus jalan yang kita lewati sekarang ini nantinya dekat Kelo Ampe, Ulu Ampe ya teman-teman. Ini juga terlihat ada bule tadi ya teman-teman yang lagi sepedaan keliling Danau Maninjau ini. Sebenarnya juga asik juga kalau sepedaan seperti ini. Ada lagi ini teman-teman. Jadi benar-benar sangat bagus sekali kayaknya jalan yang akan kita lewati sekarang ini. Dikarenakan bule saja sampai sepedaan seperti itu. Yuk kita akan gas tipis-tipis ini untuk menikmati pesona dari Danau Maninjau ini. Jadi untuk keadaan jalan seperti ini teman-teman, sangat mulus sekali tapi tidak terlalu lebar. Tapi kalau tidak ramai seperti ini aman-aman saja kalau lebar jalan seperti ini. Dikarenakan untuk arus kendaraan tidak terlalu ramai ya teman-teman. Dan ini di kanan kita ini sudah perbukitan yang sangat tinggi sekali. Berarti di sini juga sangat rawan longsor ya teman-teman, dikarenakan untuk Danau Maninjau ini dikelilingi bukit yang lumayan tinggi. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa untuk ketinggian dari bukit yang ada di sebelah Danau Maninjau ini. Jadi untuk perjalanan kita masih di pinggir danau ini teman-teman. Nah itu terlihat danau di kiri kita ini.
tapi terhalang sama perkayuan dan juga ada beberapa rumah warga di sebelah kiri seperti ini. Jadi kita akan nikmatin saja perjalanan kita menikmati pesona Danau Maninjau ini untuk kelilingnya teman-teman. Ini lumayan menanjak juga ini. Wah, hati-hati ya bang, ngebolang. Yuk kita gaskan ini. Jadi setelah menanjak lumayan tinggi, kita akan bertemu dengan turunan juga ini teman-teman. Lumayan ekstrim juga ini untuk turunannya. Jadi ini untuk turunannya juga agak lumayan ya teman-teman. Kalau di kamera kurang terlihat untuk ekstrimnya. Jadi kita harus sangat pelan-pelan sekali. Karena kan ini lumayan banget ini teman-teman. Belokan sekalian ada turunan seperti ini. Tapi alhamdulillahnya jalan sangat bagus sekali. Wah, keren juga ini untuk jalan yang kita lewati sekarang ini. Sangat menguji adrenalin juga tadi teman-teman, dikarenakan tanjakan dan langsung turunan yang agak lumayan curam. Jadi untuk sekarang ini masih aman-aman saja ini teman-teman. Untuk jalan masih standar-standar saja. Nah itu di depan sana sudah terlihat untuk bukit yang lumayan tinggi di atas kita ini teman-teman. Jadi kita akan berjalan di bawah bukit yang tinggi itu ya teman-teman. Ngerinya ini terjadi longsor saja di kawasan ini, dikarenakan bukit sangat tinggi sekali. Perjalanan kali ini suasananya sangat adem sekali ini teman-teman, ditambah dengan indahnya tepian Danau Maninjau ini ditemani dengan banyaknya perkayuan di kiri kanan kita ini yang masih sangat asri sekali. Dan sebentar lagi kayaknya bakalan masuknya waktu sholat asar ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sholat asar kalau bertemu masjid ya teman-teman. Sudah azan teman-teman di Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam. Azan sholat asar ini. Wah, ini juga keren sekali untuk penampakan Danau Maninjau dari belakang masjid ini. Yuk kita akan ambil wudhu dulu, sholat asar dulu ini. Ini kita sudah selesai melakukan sholat asar berjamaah di kawasan Danau Maninjau. Dan untuk sekarang ini kita akan gaskan lagi perjalanan kita. Jam 4:16 ini teman-teman. Kita baru selesai melakukan sholat asar. Persis ini di dekat tepian Danau Maninjau. Bismillah lagi ini. Kita lanjut lagi. Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam. Sekarang ini kita persis di bawah bukit yang sangat tinggi sekali teman-teman. Sangat ngeri sekali sebenarnya untuk daerah kawasan Danau Maninjau ini. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dikarenakan ini benar-benar sangat rawan longsor teman-teman. Nah ini seperti ini untuk keadaan di tepian Danau Maninjau ini. Jadi di sebelah kiri kita ini sudah Danau Maninjau dan di kanan kita ini bukit yang sangat tinggi sekali. Jadi seperti ini untuk keadaan perjalanan keliling Danau Maninjau ya teman-teman. Nanti kita akan melihat ke depan sana, kita akan bertemu dengan hamparan persawahan yang lumayan luas di kawasan Danau Maninjau teman-teman. Yuk kita akan gaskan ke sana.
Setelah itu baru nanti kita akan bertemu dengan jalan raya kembali. Kita akan lewat ke Kelo Ampe, Pulau Ampe menuju ke Bukit Tinggi. Nanti kita akan via Ngarai Sianok juga teman-teman. Wow, ini juga banyak kebun jagung di kiri kita ini. Dan untuk di kanan juga sama ya teman-teman, perkebunan jagung semua. Nanti kita lihat ke depan sana kayaknya bakalan banyak persawahan juga, ditemani dengan keindahan pesona Danau Maninjau di sore kali ini. Jadi untuk jalan keliling Danau Maninjau hampir sama dengan perjalanan keliling di Danau Singkarak di part pertama tadi ya teman-teman, dikarenakan untuk jalan juga alhamdulillah sangat bagus sekali mengelilingi Danau Maninjau ini. Jadi tadi kita dari bukit sana ya teman-teman keliling sampai ke sini. Di sini lumayan menanjak sedikit dan ini persis di bawah kita Danau Maninjau teman-teman. Jadi tadi kita keliling dari bukit sana sampai ke sini. Lumayan panjang juga untuk perjalanan kita keliling Danau Maninjau ini. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa lagi nantinya yang akan kita temukan sampai nantinya kita ke jalan utama di kawasan Danau Maninjau menuju ke Kelo Ampe, Pulau Ampe. Di Danau Maninjau ini juga banyak sekali keramba untuk membesarkan ikan ya teman-teman. Jadi di kiri kita ini terlihat ada beberapa keramba yang terlihat dari atas sini. Ini juga lumayan banyak sekali keramba ikan di tepian yang di sebelah kita lewati ini ya teman-teman. Sekarang ini kita kembali bertemu dengan keramaian ya teman-teman. Jadi ini di sebelah kiri kita ini sudah hamparan dari Danau Maninjau, tapi terhalang sama rumah di kiri kita ini teman-teman. Jadi ini masih di pinggiran Danau Maninjau. Yuk kita lihat ke depan sana seperti apa lagi untuk pesona keliling Danau Maninjau ini. Wow, ini di sebelah kiri terlihat Masya Allah sangat bagus sekali pemandangannya teman-teman. Dan di kanan kita ini juga terlihat hamparan persawahan yang dikelilingi bukit yang sangat bagus sekali. Dan untuk di Danau Maninjau sendiri juga banyak yang berjualan ikan segar di sini teman-teman. Nah, seperti di kanan kita ini. Dan juga ada penjualan bibit ikan di daerah Danau Maninjau ini. Ini kayaknya kolam untuk pembibitan sama pembesaran ikan ya teman-teman. Dan juga ada yang di Danau Maninjau menggunakan karamba ya teman-teman. Di depan sini kita nantinya juga bertemu dengan Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka ya teman-teman, yang terdapat di Jalan Lingkar Danau Maninjau ini. Nah, ini di kanan kita ini museum dari rumah kelahiran Buya Hamka, teman-teman. Jadi untuk rumah kelahiran Buya Hamka terdapat di daerah Danau Maninjau ini. Dan sebentar lagi kita juga bakalan sampai di jalan raya utama menuju ke Kelo Ampe, Pulau Ampe ya, teman-teman.
Wah, ini di sebelah kiri ini terlihat ada masjid yang sangat besar sekali ini teman-teman. Masya Allah sekali ini. Ini kayaknya bangunannya sudah agak lumayan lama tapi masih sangat terawat sekali. Tidak ada tulisannya tadi teman-teman, tidak terlihat sama kita. Jadi kita kurang tahu nama masjidnya, tapi sangat bagus sekali. Dan ini di depan sini nantinya kita sudah sampai di jalan raya menuju ke Kelo Ampe Pulau Ampe ya teman-teman. Dan dikarenakan video ini sudah terlalu panjang untuk perjalanan kita menuju ke Kelo Ampe, nantinya kita akan tembus ke Bukit Tinggi, lebih tepatnya via Ngarai Sianok teman-teman. Kita sambung di part keempat saja. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di part keempat perjalanan kita menuju ke Bukit Tinggi. Dan akhir kata banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.